Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Rafa Satatak Safridan dari program studi ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan pandangan mata yang berjudul Satu Atap Seribu Niat, Wajah Nyata Jamaah Masjid Ulil Albab. Oke, jadi kita lanjut slide 2, jeda dari hiruk pikuk dunia. Nah, teman-teman, ketika saya melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, rasanya seperti menghentikan sejenak putaran dunia yang serba terburu-buru. Suasana yang begitu nyaman dan damai, lalu cahaya matahari yang masuk menembus jendela-jendela, dan kita disuguhkan dengan pemandangan tiang penyangga yang kokoh dan kuat, dan juga ruangan masjidnya yang sangat luas. Oke, kita lanjut ke slide 3. Nah, namun yang menjadi perhatian saya bukan cuma bangunannya, tetapi yang menarik adalah pandangan saya tertuju kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi saya memilih duduk diam dan mengamati aktivitas yang dilakukan orang-orang di dalam masjid ini. Di tempat yang mulia ini, mereka berkumpul dengan banyak sekali orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang membawa buku untuk mengerjakan tugas, ada yang membaca Al-Quran, memurojaah Al-Quran, dan ada juga yang melakukan taklim, kegiatan wajib dari UI, yaitu seperti belajar tajwid, menghafal, setor hafalan, setor hadis. Ada pula yang di sudut lain saya juga menyaksikan ada yang sedang selesai melaksanakan sholat lalu berzikir, dan ada juga yang menjadikan masjid sebagai ruang istirahatnya, jadi tidur di masjid seperti itu. Lanjut slide 4. Hal yang menonjol dari pengamatan saya adalah bagaimana cara komunikasi orang di dalam masjid ini berubah karena tempatnya. Nada bicara kita cenderung menjadi lebih santun, lebih lemah lembut. Di Masjid Ulil Albab tidak hanya mempengaruhi cara beribadah, tapi juga cara nyata membentuk etika komunikasi antar jamaah. Tak tutur kata santun, nada bicara secara otomatis terdengar lebih lembut karena terbingkai dengan suasana masjid. Dan juga sapaan hormat yang sering saya temui, seperti tadi saya disapa teman saya dengan Syekh, dan yang lain-lain mungkin dengan Ustadz, dengan Gus. Seperti ini mungkin terkesan seperti candaan, tapi menurut saya ini menjadi orang-orang itu jadi lebih berusaha menjaga lisannya karena sadar sedang berada di tempat yang mulia. Lalu yang saya temui juga adalah diskusi yang bermanfaat. Di masjid ini otomatis menjadikan orang itu membahas pembahasan yang bermanfaat. Jadi tidak membahas hal-hal yang tidak penting. Jadi mereka melakukan diskusi yang bermanfaat. Obrolan seringkali terbingkai oleh nilai keislaman, seperti diskusi bertukar ilmu tentang hukum agama. Kita lanjut slide selanjutnya. Ya, seperti tadi, tidak hanya cara bicaranya, isi obrolan pun juga berbobot. Jadi masjid ini sebagai ruang bertukar ilmu. Saat observasi, saya mendengarkan percakapan dari teman-teman saya yang membahas mengenai cakupan keilmuan di ekonomi Islam. Jadi dia menanyakan riba itu kenapa diharamkan, seperti itulah. Jadi lalu temannya menjawab, ya karena ini begini-begini menurut pahaman dia, karena riba itu penambahan lah, dan uang yang dipinjamkan itu hanya berputar di situ-situ aja, tidak di sektor yang lain, jadi hanya untuk peminjam saja. Nah, lalu itu mungkin. Nah, sebagai kesimpulan, pengamatan ini menyadarkan saya bahwa fungsi masjid ini sering luput kita sadari. Masjid bukan sekedar tempat sholat, tapi juga tempat mendidik adab dan etika.
juga sebagai tempat untuk saling membahas ilmu yang seperti kita bahas tadi, yang bisa kita bawa keluar ke kehidupan sehari-hari. Jadi pusat lahirnya adab, fungsi masjid seringkali luput disadari sebagai ruang pendidik adab. Perubahan besar di masyarakat tidak harus dimulai dari hal yang rumit, melainkan cukup dari kebiasaan menjaga lisan dan memilih kata yang baik, layaknya yang terjadi di Masjid Raya Albab. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita sampai di slide ini. Terima kasih. Semoga adab di masjid dapat terbawa ke kehidupan sehari-hari. Dan juga di syarat ke penilaian harus melampirkan 3 bukti foto di lembar terakhir sebagai syarat penilaian. Nah, ini bukti foto ketika saya melakukan observasi, yaitu ketika saya foto selfie dengan memberikan gambaran keadaan di sekitarnya. Lalu juga ada catatan kasar di HP saya ini tentang yang mencatat apa saja yang terjadi, lalu menyertakan kutipan otentik, yaitu percakapan yang dihasilkan oleh teman-teman saya atau percakapan nyata yang saya dengar ketika berada di masjid. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.